Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang selalu menyayangi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu dan Engkau berikan hari yang baru lagi Tuhan, dan Engkau menyertai kami dalam istirahat kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru. Datanglah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, agar kami boleh mampu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kesabaran Tuhan. Landasan firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang kita cari dan usahakan di hari kemarin, hari ini, dan hari selanjutnya? Tentulah itu tentang kekayaan mungkin, tentang kekuasaan mungkin, tentang kepopuleran, tentang kesuksesan kita. Semakin menua, semakin dunia ini ponggah dengan kehebatannya. Dan kita yang berada di tengah-tengahnya pun tak ayal juga hanyut oleh kemilauan yang sulit untuk ditolak. Di setiap kesempatan hidup kita, kita hanya mengejar hasrat duniawi. Kita terlalu banyak dipusingkan dengan hal-hal kehidupan, seperti makanan dan minuman, prestasi dan kesuksesan, kekuasaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Sehingga membuat kita lupa akan tujuan hidup kita sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan. Kita lupa bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, dan kita akan kembali ke pangkuan Bapa. Kita sering lupa akan hal ini. Hari-hari kita menjadi minim dengan pengucapan syukur, minim dengan doa-doa, dan kalaupun kita berdoa, isi dari doa kita adalah perkara-perkara yang fana, perkara-perkara sementara di dunia ini. Kita menjadi lupa mengapa kita ada dan mengapa kita dipilih oleh Tuhan. Ingatlah selalu bahwa kita itu bukan berasal dari dunia ini. Tuhan mengatakan, sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini. Yesus mengatakan dengan tegas di dalam Yohanes 15 ayat 19. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kita ditempatkan Allah di sini hanya sebagai musafir, sebagai penggodokan iman kita, agar kita tetap setia akan tujuan utama kita, bagaimana kita boleh menjadi saksi, imago dari Tuhan dalam hidup ini, menyukakan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Tuhan sedang bersabar kepada kita. Ia sedang bersabar menunggu kita untuk berbalik kembali kepada jalan yang seharusnya kita lalui. Ia bersabar terhadap kedegilan hati kita, agar kita tidak binasa. Bukan apa yang ku kendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat
yang aku perbuat. Roma 7 ayat 19. Walaupun hal ini seperti seolah-olah kita berputus asa, tapi ingatlah bahwa ketidakberdayaan kita itu akan tawaran-tawaran dunia ini dilawan oleh firman yang Tuhan berikan sebagai penolong kita agar kita manusia-manusia tetap selamat dan beroleh hidup yang kekal. Jika kita senantiasa menghidupi firman itu dalam kehidupan kita, tentu kita akan bertahan, berpegang pada Yesus Kristus sebagai pribadi yang kokoh. Sekalipun arus dunia yang begitu keras berusaha menghanyutkan kita. Dan kita tetap yakin bahwa kita harus lebih banyak memikirkan perkara-perkara di atas daripada perkara-perkara dunia yang fana ini. Kalau memang tujuan hidup kita adalah bersama Allah Bapa di surga, seharusnya kita lebih banyak memikirkan perkara-perkara bersama Bapa. Tuhan mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi, kata Yesus, untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi tujuan utama kita adalah bersama Allah. Jangan dirusak hal ini dengan sifat egoistis kita yang mementingkan keadaan-keadaan dunia yang fana. Ingatlah, kita bukan berasal dari dunia ini. Tidak ada yang salah untuk menjadi sukses, tidak ada yang salah untuk menjadi kaya, dan tidak ada yang salah untuk menjadi populer. Tapi kalau semuanya itu merubah fokus kita kepada hal yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita yang utama dan terutama, yaitu mencari kerajaan Tuhan, menjadi imago dari Dia, kalau itu melenceng, maka itulah yang perlu diwaspadai. Ingatlah, bumi hanyalah kemah, tempat perteduhan sementara. Kita akan dipanggil Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Sebelum kita melanjutkan menuju ke sebuah rumah yang diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Untuk itu, Alkitab setiap saat mengingatkan kita agar senantiasa memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi melulu. Jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan tahu apa sebenarnya kita lakukan setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari adalah kesempatan dari Tuhan. Ingat, apa yang kita kumpulkan di dunia adalah fana. Untuk itu perbanyaklah kumpulkan hal-hal yang sifatnya kekal bersama Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini. Ampuni aku jika selama ini aku terlalu banyak memikirkan perkara dunia yang fana ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Meski masih hidup di dunia, kita tidak seharusnya hidup sebagai anak dunia yang dipusingkan oleh perkara dunia yang fana. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.